Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita akan membahas tentang belajar ya. Kita sering berbicara tentang belajar itu apa. Jangan lupa belajar. Orang tua sering menekan anaknya, kamu harus belajar yang tekun, belajar yang serius. Kita itu sering mendengar istilah utlubu ilma walau bisin. Carilah ilmu atau belajarlah walaupun sampai ke negeri Cina. Ada juga yang mengatakan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimatin. Belajar itu adalah kewajiban bagi kita semua, ya. Baik laki-laki perempuan, gitu. Minal mahdi ilal lahdi. Mulai lahir sampai mati itu kita disuruh belajar gitu ya. Long life education. Belajar itu tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada saat ini nampaknya penting sekali saya menyampaikan tentang belajar itu apa sih sebenarnya. Kehidupan ini adalah sebuah pelajaran bagi kita semua. Dan jangan lupa hidup itu adalah belajar. Dan orang yang akan mendapatkan kesuksesan adalah orang-orang yang mau belajar. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengulas sedikit tentang belajar. Nah, belajar itu apa? Unsur-unsur belajar yang ada pada diri manusia itu apa? Marilah kita ikuti serial psikologi ini yang pada saat ini akan membahas tentang belajar. Orang sering mengatakan belajar itu learn ya, atau learning. Ada taklim kalau dalam bahasa Arab, ada majelis taklim. Majelis di mana orang melakukan sebuah proses pembelajaran. Majelis taklim adalah majelis belajar. Orang yang melakukan belajar ini tidak lepas dari otak. Kalau kita belajar, ini berarti proses yang terjadi pada otak manusia. Jadi otak manusia ini selalu berproses. Ketika ada persoalan, ketika seseorang membaca, ketika seseorang melihat, ketika seseorang itu mendengar, maka itu merupakan proses belajar. Jadi belajar itu memiliki peran penting dalam proses psikologis seseorang. Karena proses dasar pada seseorang itu pada dasarnya ya belajar itu sendiri. Belajar itu juga bisa diartikan sebagai sebuah perubahan perilaku yang diakibatkan dari pengalaman atau latihan. Orang melakukan sesuatu kemudian memiliki pengalaman, itu belajar. Orang yang melakukan latihan, kemudian bisa melakukan sesuatu dari latihan itu, maka itu juga bisa diartikan belajar. Jadi salah satu ciri dari belajar itu adalah adanya perubahan perilaku. Dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang melakukan proses belajar. Kalau tidak ada perubahan sama sekali, berarti itu bukan dampak dari belajar. Bahkan itu tidak belajar. Gitu. Karena yang namanya belajar itu pasti ada perubahan perilaku. Jadi kalau tidak ada perubahan dalam proses belajar itu, misalkan dari tidak tahu, kemudian tetap tidak tahu, berarti ya itu belajarnya kurang. Gitu ya. Maka yang namanya belajar diantaranya adanya perubahan perilaku, ada perubahan dari seseorang itu, ya minimal dari tidak tahu menjadi tahu, gitu ya. Dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengenal menjadi kenal. Nah, menjadi kenal, menjadi tahu, menjadi bisa, itu adalah dampak dari proses belajar itu. Jadi sel saraf otak ini, atau sel-sel saraf otak itu yang bekerja mengumpulkan informasi yang dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga, yang kemudian dikumpulkan dan disusun menjadi sebuah produk, maka itu merupakan hasil dari belajar. Orang yang masih hidup, orang yang masih bisa beraktivitas, maka sangat penting sekali yang namanya belajar. Karena hidup kita ini adalah ya belajar gitu, selalu belajar, selalu belajar. Kita mengadakan perjalanan, misalkan traveling ke beberapa kota, apa yang kita lihat itu adalah pelajaran bagi kita. Kita mengikuti pengajian atau mengikuti kuliah, kemudian kita mendapatkan sesuatu dari
apa yang kita dengar dari dosen, dari guru, dari kiai misalkan ketika kita taklim, itu adalah belajar. Kita berkumpul dengan teman-teman ya, karena kita jarang ketemu, terus kemudian ada cerita, ada hal-hal yang baru. Nah, itu juga belajar, karena mendapatkan informasi yang baru. Kita bertemu dengan orang-orang penting, orang-orang yang memiliki informasi tentang wawasan yang luas, kemudian muncul ide-ide dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dari tokoh itu namanya juga belajar. Kita reuni mendapatkan informasi dari teman-teman kita yang lama itu, cerita yang dulu dilakukan, pengalaman-pengalaman, kemudian muncul ide dan gagasan yang sangat bagus. Nah, ini juga belajar. Maka yang namanya belajar, ini di mana saja, kapanpun bisa kita lakukan. Malam hari melamun misalkan, kemudian dari lamunan itu ada ide yang menarik dari kita melamun, itu juga belajar. Kita bisa berimajinasi ya. Kita bisa membayangkan mimpi-mimpi, kemudian kita berhasrat untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Nah, mimpi itu juga merupakan belajar bagi kita semua. Para pemirsa semua, belajar itu bukan tujuannya. Kita melakukan belajar itu bukan tujuan, tetapi itu sebuah proses. Belajar itu adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan itu. Man jada wajada. Siapa yang tekun akan tekan. Siapa yang sungguh-sungguh, insya Allah akan tercapai apa yang diharapkan. Nah, ketika sungguh-sungguh melakukan proses, melakukan ikhtiar, melakukan istikharah untuk mendapatkan sesuatu itu, untuk mencapai tujuan itu. Nah, ini yang namanya belajar. Karena belajar itu bukan tujuan, tetapi belajar adalah proses untuk mencapai tujuan itu. Nah, makna dari proses itu adalah ya cara atau langkah-langkah untuk mencapai langkah 1, langkah 2, langkah 3, tahap 1, tahap 2, tahap 3, kemudian tercapai cita-cita itu. Atau prosedur. Nah, kita menjalankan prosedur itu namanya menjalankan sebuah proses belajar itu. Maka yang namanya belajar itu adalah proses. Ketika langkah-langkah, ketika belajar itu sebagai sebuah proses, ketika belajar itu sebagai sebuah prosedur yang harus dilakukan, yang harus dilaksanakan, maka dibutuhkan interaksi, dibutuhkan interaktif, dibutuhkan integrasi, interkoneksi antara berbagai hal. Semakin banyak interkoneksi, semakin banyak koneksi-koneksi yang terjadi dalam proses belajar itu, maka hasilnya akan semakin baik pula. Tetapi kalau koneksitasnya hanya sedikit, ya tentu akan mendapatkan ilmu yang sedikit. Semakin banyak jaringan-jaringan koneksitas yang harus kita bangun di dalam otak kita itu, maka itu tentu lebih baik, hasilnya juga lebih baik, tujuan yang kita dapatkan juga lebih baik, ide-ide yang kita hasilkan juga lebih baik. Karena apa? Karena terbangun koneksitas yang banyak, jejaringnya semakin banyak antara sel saraf otak yang satu dengan yang lain semakin banyak, dan orang yang memiliki informasi yang banyak, koneksitas yang banyak, maka orang tersebut memiliki wawasan yang sangat luas. Dan orang yang memiliki wawasan yang luas itu berarti memiliki produk hasil belajar yang bagus. Ketika ada perubahan perilaku, berarti akan ada kaitannya dengan kejiwaan manusia. Orang yang memiliki pengetahuan yang luas tentu berbeda dengan orang yang memiliki pengetahuan yang sedikit. Perilaku seseorang yang memiliki wawasan yang luas dengan perilaku seseorang yang memiliki wawasan hanya sedikit tentu sangat berbeda. Kita bisa melihat orang itu kalau cerdas, orang itu kalau fatonah, orang itu kalau memiliki wawasan yang luas, tentu referensinya menjadi banyak. Dan kita akan senang karena mendapatkan informasi dan referensi yang banyak. Tetapi seseorang
yang memiliki pengetahuan yang sedikit, itu ciri-ciri orang yang tingkat belajarnya juga sedikit. Maka dari itu ada kaitan antara perilaku orang yang banyak belajar dengan perilaku orang yang sedikit belajar. Nah, tentu hal ini kaitannya dengan kejiwaan seseorang, sifat proses belajar. Nah, sifat proses belajar itu diantaranya adalah, belajar itu berarti berinteraksi dengan lingkungan. Kita duduk di sini misalkan, saya duduk di sini adalah belajar. Saya bisa melihat sekitar kita, lingkungan di sekitar saya. Saya melihat ini ada daun, ada rak buku yang unik. Nah, ini ada interaksi dengan lingkungan yang ada di sekitar saya ini. Mungkin kita kuliah di kelas gitu ya. Ada teman sebaya, ada guru. Kemudian belajar itu juga berbuat. Untuk meningkatkan proses belajar ya kita harus berbuat, karena proses ya. Sukses itu kan suka proses gitu ya. Kita kadang-kadang kan, orang ini sukses gitu, karena dia menyukai dengan proses gitu ya. Kalau belajar ya kita berbuat. Berbuat apa ya? Berbuat belajar itu. Kita melihat itu adalah berbuat. Kita diskusi ini kan berbuat gitu. Kalau diem saja ya diem dalam arti otak tidak bekerja, kita diam saja, otak juga kita bekukan kayak gitu. Nah, itu bukan proses belajar. Belajar juga berarti mengalami. Aku kemarin di sana ya, melakukan ini gitu. Nah, itu mendapatkan pengalaman kemarin. Berarti mengalami. Saya baru datang dari kota mana gitu. Kemudian dapat informasi apa-apa kayak gitu. Nah, Anda kan mengalami berarti. Anda bercerita tentang ketika saya di sana, ketika saya melakukan ini, ketika saya melakukan sebuah proses apa kayak gitu. Nah, berarti kan mengalami gitu ya. Jadi apa yang kita alami itu adalah salah satu proses dari belajar itu. Empirik ya, pengalaman empirik. Itu kita mengalami, kita melakukan gitu. Kemudian kita mendapatkan pengalaman, dan ketika kita mendapatkan pengalaman dari pengamalan, maka ini adalah salah satu sifat dari proses belajar itu. Belajar juga bermakna aktivitas yang bertujuan. Kita akan menuju bisa mendapatkan sarjana S1. Maka kita harus kuliah. Kuliah itu belajar. Kita pengen mendapatkan ijazah SMA, ya kita harus belajar gitu, harus sekolah 3 tahun, atau kalau ikut program akselerasi ya 2 tahun. Kayak gitu. Perencanaan dalam belajar itu kalau bisa ya ditata dengan sebaik-baiknya. Kalau di kampus itu kan ada RPS, ya. Ada RPP gitu ya, kalau di sekolah gitu ya. Nah, ini memiliki tujuan supaya mendapatkan tujuan yang bisa dicapai itu. Maka belajar ini adalah sebuah aktivitas yang memiliki tujuan. Belajar adalah motivasi. Orang yang memiliki prestasi tinggi biasanya memiliki motivasi yang tinggi juga dalam hidupnya itu. Saya misalkan ingin mencapai sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu itu saya harus memiliki motivasi diri yang tinggi. Orang ingin sukses, maka harus memiliki self motivation yang tinggi. Maka belajar itu motivasi. Maka orang-orang yang sukses itu biasanya pada memiliki motivasi yang tinggi. Memiliki motivasi berprestasi. Kalau orang tidak memiliki motivasi di dalam hidupnya ya begini-begini saja atau begitu-begitu saja. Maka belajar itu juga harus memiliki motivasi yang tinggi. Orang yang tidak memiliki motivasi di dalam hidupnya ya hidupnya itu ya ngene-ngene wae gitu. Bisa jadi itu bisa stagnan itu. Nah, ini hal-hal yang kaitannya dengan sifat proses belajar itu. Kesiapan penting, kemudian proses penting dalam belajar itu. Karena apa? Karena kita akan mencapai tujuan yang sudah kita rencanakan. Dan tujuan itu harus besar. Ingin mencapai sesuatu yang besar, maka kita memiliki proses yang sangat besar. Dan orang-orang yang memiliki motivasi yang besar, prosesnya juga besar dan hasilnya juga besar.
Maka ketika kita belajar, yang namanya planning, perencanaan itu menjadi sangat penting. The power of planning. Teman-teman sekalian, sekarang adalah tipe-tipe belajar ya. Tipe-tipe belajar itu banyak sekali ya. Ini akan saya ungkap beberapa. Di antaranya adalah yang pertama itu sensory of learning ya. Jadi orang belajar itu bisa dari sensor. Misalkan dari mata yang melihat, telinga yang mendengarkan sesuatu, yang kemudian itu menjadi bahan pembelajaran. Kemudian kulit meraba gitu. Misalkan nyenggol sesuatu ya, bukan nyenggol seseorang ya. Nyenggol sesuatu, oh ini meja, gitu. Oh ini gajah. Gitu. Kita kalau belajar dengan mendengar saja kan kurang nyaman ya. Melihat saja juga kurang nyaman. Kalau saya pribadi, ini seneng nonton itu, tidak hanya nonton itu ya, melihat, mendengar kayak gitu ya. Semua bekerja, mata bekerja, terus kemudian telinga juga bekerja gitu. Kalau ada orang ceramah atau ada guru mengajar, saya lebih suka mata saya melihat gaya orang yang mengajar itu, kemudian telinga saya bisa merekam apa yang disampaikan. Dan ini adalah sensory of learning. Kemudian yang kedua adalah motor of learning ya. Motor of learning ini adalah proses belajar itu melalui gerak. Nah, ketika mengalami ya, latihan gitu ya. Latihan, ada prosedur di situ, terus kemudian ada mungkin juga dikritik gitu ya. Juga mungkin karena melakukan, mendengarkan, datang, bergerak kemana gitu. Nah, ini namanya motor of learning gitu. Kemudian yang ketiga adalah memory of learning. Kita belajar melalui hafalan. Contoh ya, ketika kita waktu TK itu ya, waktu TK kita pernah diajarkan lagu Balonku Ada 5. Pelangi-pelangi. Di sini senang, di sana senang. Kemudian diulang-ulang. Kemudian sampai tua, saat ini saya masih ingat. Guru yang mengajar saya lagu Pelangi-pelangi juga masih ingat. Ini apa? Memory of learning. Orang yang menghafal Al-Quran, yang kemudian diulang-ulang, kemudian hafal sampai sekarang. Al-Fatihah kita hafal, An-Nas kita hafal di luar kepala. Itu ya. Kita ingat betul. Dan dari ingatan itu, dari hafalan itu, dan itu tidak hilang-hilang pelajaran itu dalam memori kita, maka itu namanya tipe memory of learning. Kemudian tipe selanjutnya adalah problem solving of learning. Kita mendapatkan pelajaran dari melakukan proses mengatasi masalah. Ketika ada persoalan, baik kita membantu atau kita melaksanakan proses bimbingan, konseling, atau proses melakukan penyelesaian sebuah persoalan. Ketika masalah itu sedang terjadi, kemudian kita bisa menyelesaikan, maka kita akan mendapatkan pelajaran. Dan pelajaran itu adalah problem solving of learning. Nah, tipe-tipe belajar ini sebenarnya sangat banyak sekali ya. Ada emotional of learning, terus ada yang lain lagi. Bahwa yang namanya tipe belajar itu sangat banyak sekali. Ada juga ya tipe itu, misalkan ada 3 ya. Ada auditory. Auditory ini adalah belajar dengan mendengarkan saja. Dari proses mendengar saya mendapatkan pelajaran. Tetapi juga ada visual ya. Saya belajar dengan cara melihat. Saya melihat lukisan, melihat tulisan itu, kemudian saya mendapatkan pelajaran dari situ. Maka itu visual. Tetapi ada juga orang yang belajarnya itu melihat dan mendengar. Namanya kinestetik. Jadi gaya belajar itu macam-macam. Mungkin adik kita ketika belajar itu sambil muter musik gitu ya. Nah, itu tidak apa-apa. Karena itu gaya belajar gitu. Nah, ini menjadi penting, harus kita pahami, harus kita miliki. Karena kita yang namanya belajar itu kan bukan hanya membaca doang gitu. Kalau kita menyuruh adik kita atau kita menyuruh seseorang, anak kita gitu ya, ayo belajar gitu loh. Orang belajar itu
seperti membaca. Orang dikira membaca itu mesti belajar, ya belum tentu gitu loh. Belum tentu, karena ada yang membaca tidak mendapatkan informasi apa-apa juga ada gitu. Nah, maka ini harus kita pahami semua supaya kita tahu kalau kita menjadi pembimbing, kalau kita menjadi seorang konselor, itu harus kita pahami semua. Ada juga ketika guru mengajar, anak itu main gitu, tangannya bekerja, kadang-kadang ganggu temennya, tetapi telinganya itu mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru, kalau ditanya juga bisa gitu. Dan belum tentu orang yang selalu melihat gurunya seakan-akan mendengarkan dengan serius, tetapi ditanya itu juga nggak bisa gitu. Juga ada model kayak gitu. Nah, itu kadang-kadang kita tidak memahami hal itu. Nah, kalau saya misalkan belajar, saya membaca, saya menulis, itu terkadang ada musik yang mengiringi kita, ya pas saksofon atau klasik dan lain-lain itu. Karena apa? Saya ini model atau gaya belajar saya ini memang kinestetik gitu. Saya belajar itu lebih suka kalau guru menjelaskan, saya tidak hanya mendengar guru menjelaskan, tetapi saya juga melihat bagaimana guru menjelaskan. Kalau guru bilang kecil, ya mungkin sekecil ini gitu. Bukan sekecil ini, karena kalau begini tangannya, ini berarti besar gitu ya. Nah, ini menjadi penting bagi saya, karena saya adalah orang kinestetik. Nah, ini gaya belajar ini yang perlu para pemirsa juga memahami. Semoga kita menjadi para pembelajar yang kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.